Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Kabarnya piye? Apik. Alhamdulillah. Ini agak kesiangan ya guys. Ini nggak mungkin tayang jam 11 karena ini sudah setengah 11. Jadi banyak obrolan, banyak omongan yang diomongin sampai akunya kesiangan. Dan ini aku baru tag video. Jadi mungkin akan lebih dari jam 11 ya. Aku usahakan akan secepat mungkin, tapi yang pasti nggak mungkin video ini tayang jam 11 ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Semoga kabar teman-teman di rumah selalu baik. Doa Mas Tulus bagi teman-teman yang selalu nunggu video-videonya Mas Tulus. Semoga jenengan semua dimurahkan segala urusan, rezeki, dan segala sesuatunya Allah berkahi. Amin. Semoga teman-teman yang sekarang sedang berpuasa semangat. Ayo gimana, mana yang puasa semangat. Sehat berkah ya. Agak horor ya teman-teman tadi. Yang tadi pagi live ada yang komen itu tuh bias cahaya Mas Tulus, bias apa ya, apalah itu ya. Aku cuma seru-seruan aja, aku kasih judul biar agak menarik ya. Dan aku juga nggak berprasangka apapun lah itu. Apapun itu yang pasti memang Mas Tulus tadi kebetulan banget lagi ada tamu banyak. Jadi ya wes. Intinya itu bukan suatu pertanda yang buruk, itu aja kalau aku sih ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang kurang baik rezekinya, usahanya, keluarganya, segala urusannya sedang kurang baik, Mas terus doakan semoga segera membaik. Dan teman-teman yang mungkin sama seperti saya yang sedang terlilit hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya lunas. Allah berikan jalan rezeki supaya hutang kita segera lunas. Amin ya Allah. Alhamdulillah, matur sembah nuwun, terima kasih ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Kalian yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke, terima kasih yang sudah tulis-tulis absen, sudah nyawer-nyawer. Saya minta maaf gak bisa balas satu-satu, pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sehat buat kita semua ya. Sekedar anjuran saja seperti yang sudah Mas Tulus ingatkan di video tadi pagi. Hari ini
yang berpuasa nanti kalau buka puasa usahakan kalau bisa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sebetulnya, hanya sebuah himbauan saja, bikin bubur merah putih ya, kemudian jajan pasar, minumnya pakai teh anget yang jangan terlalu manis, dan juga pakai susu murni, itu anjurannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, oke. Semangat puasanya, semoga Gusti nuker puasa kita dengan pahala dan juga kanugrahan, keselamatan, keberkahan, rahmat, dan lain sebagainya. Amin ya Allah. Hari ini teman-teman ya, setelah obrolan-obrolan dengan tamu-tamu yang datang hari ini, Mas Tulus malah tadi dibilang kowe kebagian buri, kowe kebagian ngentek-ngenteki suro. Jadi nanti ada di awal suro, pertengahan suro. Nah kalau saya ini kalau bisa ya, sekali lagi kalau bisa dan Allah izinkan, aku bikin sedekah bumi tapi di akhir bulan suro. Aku nggak tahu nanti apakah ya, kalau teman-teman coba tulis di kolom komentar, setuju Mas Tulus bikin sedekah bumi, setuju Mas Tulus bikin sedekah bumi. Coba sambil tulis-tulis di kolom komentar sambil Mas Tulus pikirkan lagi ya. Aku juga baru sadar ternyata bulan suro itu sudah dekat. Aku tuh nggak sadar juga ketika tadi beliau mengingatkan, kok orang gawe sedekah bumi sisa yang bulan suro ngono kan. Jadi beliau tuh mengingatkan, dan saya itu nggak sadar kalau bulan suro itu ternyata bulan Juni katanya sudah suro, dan akhir bulan akhir bulan Juni itu sudah suro. Jadi waktu kita sepertinya agak mepet. Tapi kalau memang nanti Allah izinkan, sekali lagi aku belum membuka omongan ya guys, belum membuka pasti akan ada sedekah bumi, tapi sementara waktu saya hanya berniat saja. Manut karo kersane Gusti, nanti kalau teman-teman setuju kita buka donasi lagi, kita buka donasi aja, sama-sama nanti kita kumpulkan sedekah bumi kita sampai selesai, sampai cukup sesuai dengan anjurannya. Yang setuju sedekah bumi tulis di kolom komentar. Oke. By the way, hari ini yang mau dibahas apa? Sesuai dengan yang sudah kalian tunggu-tunggu kemarin. Jadi yang lain-lain sabar ya, sesuai dengan antrian saja. Kita hari ini akan bahas gempa yang terjadi di Aceh, yang terasa sampai Medan dan lumayan menghebohkan, yang terjadi tanggal 11 Mei 2025 kemarin. Apa intuisi yang bisa kita baca? Ternyata gempa yang di Aceh itu juga terjadi di zona megatrust. Naudzubillah min dzalik. Nanti kita akan cari tahu ya, sebetulnya kemana arahnya. Kok ada hubungan dengan gempa Nias kah yang sebelumnya ada gempa di tanggal 7? Nanti kita akan cari tahu, kita akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya Mas Tulus masih butuh bantuan teman-teman semua yang mungkin masih ingin membantu sedekah nasi box ya. Mari kita doa sama-sama, katanya Eyang, kita yang puasa hari ini doanya lagi diijabah sama Allah. Makanya doa, coba kita berpikir yang baik, prasangkanya baik, doanya juga yang baik. Semoga di bulan Mei ini Allah izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga sedekah nasi box kita di bulan Mei ini Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk bantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman hari ini mungkin nanti sore-sorean ya, Mas Tulus selesai syuting ini mungkin istirahat dulu sebentar, baru prepare nyari sesajen sama bahan-bahan yang mau dipakai buat hari ini. Kalau saya bisa bikin masak mungkin saya masak, kalau enggak mungkin saya beli aja. Kalau saya tunggu cukup dulu teman-teman. Jadi ada beberapa ada beberapa yang tadinya hanya untuk saya pribadi atau untuk kita aja, ternyata apa sayangku, anak-anak Bajang ini ada yang ikut puasa juga teman-teman. Katanya, aku yo pengen posole, aku yo ngai pahala nggo Nusantara, jarine aku yo ngasih pahala buat bumi kita lah. Jadi kan nanti kan sajennya jadi nambah ya kalau anak-anak ini ikut puasa. Jadi beberapa yang sajen yang tadinya sudah ini jadi pecah gini. Cuma alhamdulillah sudah ada yang bantu, sudah ada yang berkirim dana untuk membantu sesaji hari ini untuk kita buka puasa. Dan sejujurnya kalau di total masih belum cukup. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berkelondangan rezeki atau longgar rezekinya masih pengen bantu, silahkan ya. Mas Tulus masih tunggu. Cuman kalau tidak ada ya enggak apa-apa, secukupnya saja. Cuman mungkin ada yang Mas Tulus pangkas. Yang penting
tepat atau lengkap ya tujuannya di situ. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu. Nah, nasi boxnya sekarang kalau pengen bantu kemana Mas Tulus, cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya, minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, Gusti berkahi jenengan, semoga yang sedekah Allah berkahi usia, keluarga dan juga usahanya, amin. Semoga sedekahnya tujuannya kemana Allah terima, Allah sampaikan, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, amin ya Allah. Ada yang komen tadi yang DM saya gini, Mas Tulus sampean itu luar biasa ya, aku melihat naungannya sampean itu luar biasa, tapi aku bingung dengan statement itu, apa yang menaungiku? Apakah lampuku terlalu putih? Apakah aku terlalu gemuk? Apakah rambutku terlalu tipis? Apa yang menaungi? Apapun itu pokoknya saya prasangkanya semoga semuanya manfaat bagi orang banyak, hanya itu saja. Jadi kalau apapun yang menaungi saya, kalau memang sudah mulai menjauhkan saya dari Tuhan saya, kemudian sudah tidak bermanfaat bagi saya, selalu doa sama Allah, kalau memang sesuatu yang gak manfaat tolong jauhkan, kalau manfaat tolong jadikan manfaat bagi saya dan orang lain yang mungkin membutuhkan dan bisa saya bantu lewat tangan saya hanya doanya itu. Apapun itu terima kasih banyak untuk DM-nya, saya baca, saya terima dengan lapang dada, karena saya juga bukan orang yang pinter atau orang yang tahu menahu soal apapun itu ya. Oke, terima kasih banyak. By the way, minyak bidara juga stok masih banyak, teman-teman yang mau pesan di 0857, tuliskan nama dan juga alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Kalian yang mau pesan ya, jangan lupa disebutkan juga jumlahnya berapa. Mas pesan satu, alamatku ini, nomorku ini, namaku ini, nama penting ya, nama penerima, nomor HP-nya yang bisa dihubungi tentunya. Oke, terima kasih. Buat yang belum tahu fungsinya, silahkan ketik aja di pencarian YouTube packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul, sudah saya jelaskan semua ya. Yang sudah pesan semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat tentunya, amin. Matur sembah nuwun ya. 11 Mei 2025 terjadi sebuah guncangan gempa dengan skala yang cukup besar teman-teman di wilayah Nanggro, Aceh, Darussalam atau Provinsi Aceh, di mana gempa tersebut berkekuatan 6,2 ya, terjadi di Blangpi di Aceh. Dan gempa tersebut berkedalaman 45 km, berpusat di wilayah laut ya, dan juga terjadi di wilayah tersebut terasa sampai Aceh Selatan, Medan, Bener Meriah, Loksmawe, Aceh Tengah, Banda Aceh, Aceh Tamiang sampai Nias bagian selatan ya. Di balik kejadian tersebut saya masih belum mendapatkan info apapun apakah memang ada korban jiwa. Yang pasti kerusakan lumayan parah, tetapi untuk korban jiwa saya masih belum mendapatkan info apakah ada korban jiwa, dan kerusakan parahnya pun tidak sampai ada bangunan yang sampai rata dengan tanah. Karena saya coba cari tahu terkait dengan gempa tersebut, itu sebetulnya gempanya itu tidak berpotensi tsunami alhamdulillah, tetapi terjadinya di tengah laut. Itu sebetulnya membuat was-was. Nah, sekedar informasi saja, for your information, aduh, gaya nih lo ngomong bahasa Inggris. Sekedar informasi teman-teman, jadi 4 hari sebelumnya di tanggal 7 Mei 2025 terjadi gempa di wilayah Nias ya, dan lokasi gempa yang pusat gempa dari 5,2 tersebut di tanggal 7 Mei 2025 itu dikabarkan atau disampaikan oleh pihak BMKG bahwa terjadi di pusat megatrust atau di jalur megatrust. Sedangkan gempa yang terjadi di Aceh yang kemarin tanggal 11 itu jaraknya hanya 300-an kilometer dan sama-sama di tengah laut, dan jaraknya tidak terlalu jauh secara versi BMKG. Dan sepertinya gempa yang terjadi di Aceh tersebut juga terjadi di atas zona megatrust. Inilah yang membuat pertanyaan dalam tanda kutip, apakah ini bisa memicu mengarah ke megatrust dan seterusnya? Karena ini lumayan dekat jaraknya dari angka 7 ya, mungkin 7
11 berarti 4 hari setelah gempa yang ada di Nias. Apa yang bisa kita baca, mungkinkah akan ada pengulangan? Mungkinkah masih akan ada titik baru? Apakah memang ini akan memicu megatrust? Meskipun alhamdulillah kedua gempa yang terjadi di Nias dan juga di Aceh itu tidak menimbulkan tsunami. Amin, alhamdulillah. Dan gempa tersebut juga lumayan heboh di Medan karena pernah saya melihat video beredarnya sebuah video ada pengunjung mall yang kocar-kacir atau keluar atau berlarian karena gempanya terasa cukup besar di wilayah Medan, Sumatera Utara. Jadi banyak orang yang lari-larian karena pada waktu itu gempa yang di Aceh terasa sampai di Medan, dan mereka sedang berada di salah satu mall di Medan sehingga terasa, kemudian mereka berkaburan. Dan alhamdulillah sih dari beberapa kejadian berita-berita yang aku baca setelah gempa tersebut aku tidak melihat ada korban jiwa, kemudian kerusakan secara garis besar lumayan besar tidak, karena gempa tersebut terjadi di pusatnya di laut dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Nah, kalau teman-teman menggarisbawahi ini, oke, gempanya sama-sama berpusat di atas jalur megatrust atau di zona megatrust dan terjadinya tidak jauh, jaraknya tidak terlalu jauh, waktunya pun tidak terlalu jauh. Apakah mungkin ini bisa memicu megatrust atau gempa susulan dengan skala yang lebih besar? Jujur secara garis besar kalau kalian tanya saja, Mas Tulus, gempa yang terjadi tanggal 11 Mei 2025. Kalau jenengan tanya apakah ini pertanda baik, saya dengan lantang menjawab ini bukan pertanda baik. Apakah ada intuisi baik di balik gempa tersebut? Jawaban saya juga tidak ada intuisi baik. Pertandanya buruk, intuisinya juga lumayan buruk. Di luar itu, kalau kalian kemarin nonton video soal Crondol bilang mau ada gempa, meskipun yang disenggol sama Crondol adalah wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya, dan tidak ada penyebutan memang kalau untuk wilayah-wilayah tertentu, tapi dia bilang dalam waktu dekat akan ada guncangan gempa dengan skala yang lumayan besar, minimal di angka 5 magnitudo. Terkadang teman-teman ya, aku juga gini, kalau aku juga manusiawi, aku juga manusia maksudnya, dan Crondol juga makhluk ciptaan Allah. Jadi aku tuh cuman sekedar menyampaikan, aku ukur dengan lisanku, aku sampaikan saja, dan aku selalu berpikir bahwa enggak ada apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Aku selalu seperti itu. Aku nggak mau berprasangka bahwa nanti akan ada apa bla bla bla, enggak, aku nggak mau kayak gitu. Dan kebetulan memang ini terjadi. Jujur kalau melihat sosok Crondol, dikatakan tidak beradab, dia nggak punya adab. Dikatakan sopan, dia nggak punya sopan santun. Jadi emang kalau dalam tokoh pewayangan ya, Crondol ini sosoknya sebagai Bagong. Tapi jangan salah, Crondol tuh sama kayak Ki Bagong. Ki Bagong tuh kan kelihatannya mulutnya blok-blokan ya, karena kan dia katanya diciptakan dari Eyang Semar. Bayangannya Eyang Semar. Jadi dia juga sakti mandraguna sama seperti si Crondol, meskipun dia nggak punya adab begitu, tapi care-nya luar biasa. Dan aku rasa memang dia diberi kelebihan sama Allah nih buat mengecek sesuatu atau melihat sesuatu. Dan memang beberapa hari kemudian setelah video itu terbukti juga sih, memang ada gempa beneran, dan itu tuh satu hal yang oke. Bukan buat kita percaya, tapi kita jadikan ukur saja. Seperti itu ya. Pertandanya tidak baik. Pertandanya kurang baik. Intuisinya juga kurang baik. Kalau jenengan tanya, ada kemungkinan tsunami kah? Atau mungkin megatrust kah berpicu dari sini? Jawaban saya, mungkin, meskipun presentasenya kecil. Kalau teman-teman tanya, ini kan ada yang DM aku secara garis besar, Mas ini gempanya tuh di jalur ini loh Mas Tulus. Aku awalnya nggak tahu. Awalnya aku cuma pengen bahas gempa Aceh doang. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata jalurnya di zona megatrust lah, dekat dengan zona megatrust lah, kemudian dekat dengan gempa Aceh, gempa Nias sebelumnya. Ini tuh aku baru dikasih info sama teman-teman sebelum aku live, dan itu tuh agak mengagetkan buat aku ya. Jadi makanya dia langsung tanya, mungkin nggak Mas Tulus ada megatrust terpicu dari sini? Jawaban aku, mungkin saja, tetapi presentasenya kecil. Sangat mungkin, tapi presentasenya kecil. Tidak akan besar. Ya, kalau toh seperti itu. Lalu kalau kita gambarkan dari angka 11,5 dan juga 6,2, apakah memang ada potensi pengulangan? Jawaban saya betul. Kalau megatrust ada kemungkinan presentasenya kecil. Kalau tsunami presentasenya lumayan
lumayan besar. Kenapa? Kita baca dari 6,2. Ditambahkan berapa? 12. Satu tanah, 2 air. 6 tanah, 2 air. Double power. Jadi kemungkinan gempa berikutnya ada pengulangannya, skalanya tidak panjang, skalanya pendek, mungkin hanya beberapa hari kemudian pengulangan lagi, dan mohon maaf kemungkinan mengulang terkait dengan adanya gempa pengulangan kemudian memicu tsunami justru potensinya lebih besar dari situ. Sekali lagi ini yang saya pakai adalah ilmu cocoklogi. Ya, saya nggak pernah membenarkan yang tak hitung itu benar. Saya nggak pernah membenarkan yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Ini hanya ilmu cocok logi saja yang saya hitung lewat angkanya. 6,2 magnitudonya. Kalau dibaca dari situ, kemungkinan susulan berikutnya skalanya memang mungkin bisa mengecil, tapi bisa memicu tsunami. Itu yang terbaca. Kalau kalian tanya soal megatrust, kemungkinan ada meskipun persentasenya kecil, tapi kalau jenengan tanya soal tsunami, kemungkinan tsunami justru ada, persentasenya lumayan besar, tapi dengan pengulangan gempa yang mungkin bisa lebih kecil daripada 6,2 atau naik sedikit, bawah sedikit. Itu ilmu cocok logi. Aku pernah dikatain kan, jadi malah jadi bahan omonganku sekarang. Cocok loginya yang aku hitung tadi mengarah ke situ. Dan ada kemungkinan hal yang sama pengulangan berikutnya. Bisa jadi di Aceh mau ada gempa lagi, bisa jadi bahkan naudzubillah min dzalik kemungkinan ada tsunami. Sekali lagi hanya ilmu cocok logi atau cocok logi dari menghitung angkanya saja. Lalu kalau Mas Tulus bilang ini nggak baik, pertandanya nggak bagus, intuisinya kurang bagus, dari segi mana? 11 Mei 2025. Sama dengan angka 11 Mei 2025, saya sebetulnya juga kemarin, kalau teman-teman ingat, aku sangat menyayangkan jangan sampai ada gempa tanggal 11. Ternyata terjadi. Kenapa? 11052025. 11 itu lambangnya tanah. 1 itu lambang tanah. Lambang bumi. Lambang dasar. Bisa besi, bisa tanah, bisa batuan, bisa gunung, bisa gempa. Di sini potensinya adalah gempanya menjadi double karena terjadi di tanggal 11. Kemungkinan skalanya lebih besar juga mungkin, pengulangannya dengan skala lebih besar juga mungkin, dan akan terjadi secara beruntun atau dengan jarak yang dekat. Ini juga sangat mungkin. Itu versi pembacaan angka saya. Jadi hal-hal yang sudah Mas Tulus sebutkan di awal ini merupakan presentase penghitungannya. Selain tadi ada pengulangan di angka magnitudonya, presentase yang saya hitung lagi dari angkanya adalah 11 Mei 2025. Simbolnya adalah gempa, di tengahnya itu ada angin, di belakang ada gelombang dan air. Ini yang agak kurang bagus. Sekali lagi ya namanya juga ilmu cocok logi ya. Mas Tulus menghitungnya lewat situ. Jadi dihitung di sini ada gempa dua-duanya. Kekuatannya lumayan, di tengah ada angin kencang, di bagian belakang ada angin dan juga air. Makanya Mas Tulus bilang bisa dipicu, bisa memicu tsunami karena gelombangnya itu tinggi. Terjadi juga ketika sedang dengan angin. Air dengan angin kalau sudah bersatu menjadi gelombang tinggi dan juga bisa mengarah ke tsunami. Seperti itu hitungannya. Kemudian satu ini agak saya bilang pertanda kurang baik dan mengarah ke intuisi yang kurang baik karena kalau kita baca angka 11 itu pertanda akan banyaknya korban jiwa atau banyaknya orang yang meninggal. 1 ini kalau digambarkan sebagai tanah bisa digambarkan sebagai kematian dan juga kehidupan. Hal yang netral, 2 hal yang sama, 2 hal yang saling bersautan. Ini terbukti sudah banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di wilayah kita. Kemarin ledakan di Garut itu juga berkaitan dengan api yang membakar tanah. Aku juga sudah menyampaikan itu. Astagfirullahaladzim.
Sama seperti hitungannya teman-teman, kalau dia baca angka 11 itu kan elemennya tadi saya sampaikan tanah ya. Bisa tanah, gempa, gunung, dan seterusnya. Dan ini walau alam aku berasa kesedak abu lagi. Ini hati-hati juga untuk yang mungkin tinggal dekat dengan gunung ya, mungkin bisa dicek lagi nanti ke depannya apakah memang ada aktivitas. Sayangnya akan berdampak ke situ dari hitungan angka ya. Sekali lagi hitungan angka, cocok loginya mengarah ke situ. Jadi entah ke situ atau tidak saya nggak tahu, tapi mengarahnya ke situ. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan dari pandangan saya terkait dengan pembacaan angka baik 6,2 sama tanggalnya. Di sini pengambilan tumbal dengan skala yang besar juga lumayan. Dan aku juga sempat kaget sih ketika kemarin ada musibah untuk menetral pokoknya amunisinya diledakkan di tempat, tapi ternyata masih banyak korban. Dan itu tuh kalau kalian pikir-pikir sama kayak ibarat kata Corondol kemarin bilang di bawah tuh ada api yang lagi bakar tanah, kemudian bluk, ledak dan seterusnya. Itu tuh satu hal yang sebenarnya secara tidak langsung disampaikan sama Corondol, tapi aku juga nggak paham soal itu. Dan terbukti kita bahas besok ya, kita bahas di next video berikutnya. Tapi untuk sekarang kita bahas itu dulu saja. Dan ternyata ini merupakan satu poin yang sama yang ketika saya baca di angka 11 dan juga magnitudonya adalah pengambilan korban dengan skala yang cukup banyak. Dan ini bisa lari kemana saja ya. Bukan hanya terkait dengan gempa saja, tapi sepertinya sangat disayangkan dan naudzubillah min dzalik, dari hitungannya ini akan lumayan kerap atau akan lumayan dekat. Mereka akan berdekatan, mereka akan sama-sama saling bersautan satu sama lain, dan artinya juga sepertinya akan sedikit lebih buruk. Dan juga kalau toh ada pengulangan dengan skala besar, kalau dihitung lewat angka, korbannya akan banyak. Itu saja. Waspadai elemen tanah, angin, air, dan hari ini juga Trondol tadi sudah menyampaikan bahwa 13 ini ada kemungkinan ada cuaca yang agak kurang bagus ya. Jadi jaga diri kita dari musibah. Kalau memang tempat kita atau wilayah kita ini memang berpotensi, silakan mitigasi mandiri itu tentunya. Siapkan obat dan juga surat-surat penting ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Semoga pembahasan hari ini membuat teman-teman senang dengan pembahasannya. Ada yang bisa kalian ambil. Kalau saya terkesan guru atau komentar, saya minta maaf. Saya gak ada maksud guru siapapun. Kalau saya ada kata-kata yang kurang benar, saya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Kalau teman-teman suka silakan ditonton, tidak suka silakan di skip saja, tidak apa-apa. Mas Tulus santai kok. Mau dibenci mau disayang, Mas Tulus tetap akan cinta sama kalian. Mau kalian benci mau kalian sayang, aku tetap cinta sama kalian. Sehat berkah buat kita semua ya teman-teman. Jangan lupa hari ini yang puasa semangat, doanya yang baik, doakan orang-orang di sekitar kita, baik teman-teman yang baik sama kita, baik teman-teman yang benci dengan kita sekalipun, tetap kita doakan yang baik. Semoga kebaikan juga kembali kepada kita, oke? Amin ya Allah. Semangat puasanya ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Tangannya biar tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Teman-teman yang rezekinya lagi seret, semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha, apapun hajat kita, apapun doa kita, harapan kita, semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya segera terjual. Yang sedang berhenti usaha, semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Gusti berkahi jenengan nggih. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Mau bahas apa? Punya berita apa? Info apa? Silahkan share ke Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Ke situ atau bisa posting atau komentar di postingan Mas Tulus yang di YouTube ya. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Semangat puasanya ya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Ya, jangan lupa sedekah katanya tuh guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.